Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Adiatama Halim, NIM 211010001 dari kelas S1 TT09A. Cita-cita sukses di dunia dan bahagia di dunia dan akhirat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari program C++ yang telah saya buat tentang kalkulator matriks untuk memenuhi kriteria tugas besar mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini yang pertama saya menggunakan header include kurang dari IOStream dari dan include kurang dari IO money P lebih dari. Itu untuk penambahan jumlah manipulator set W. Lalu ada using namespace std titik koma. Lalu ada integer, itu untuk deklarasi program. Untuk integer yang saya masukkan di sini ada baris A, kolom A, baris B, kolom B, pilih I, J, K, array A 1015, array B 1015, array C 1015, transpose 1015. Itu adalah integer untuk mengelompokkan variabel terdapat array. Selanjutnya cout kurang dari n-line titik koma untuk n-line dan cout kurang dari n-line titik koma untuk n-line lagi. Selanjutnya di line ke-10 sampai 20 itu ada output untuk identitas diri dan identitas program yang saya buat. Rumusnya ada cout kurang dari ketik atas, masukkan output yang kita inginkan di sini. Lalu garis miring n ketik atas titik koma. Lalu ada cout kurang dari ketik atas, masukkan outputnya, ketik atas lagi kurang dari n line titik koma. Lalu ada cout kurang dari n line titik koma untuk mengakhiri outputnya. Selanjutnya di sini saya akan mengeluarkan output yang berisi perintah untuk memasukkan ordo dan elemen matriks yang akan dioperasikan. Rumusnya ada cout kurang dari ketik atas, masukkan outputnya, ketik atas lagi kurang dari n line titik koma. Lalu cout kurang dari n line titik koma untuk mengakhiri outputnya. Selanjutnya di sini saya akan mengeluarkan output untuk matriks A-nya. Rumusnya adalah cout kurang dari ketik atas, masukkan outputnya, ketik atas lagi kurang dari n line titik koma. Lalu ada output lagi untuk memasukkan banyak baris pada matriks A. Rumusnya cout kurang dari titik ketik atas, masukkan outputnya, ketik atas lagi, lalu titik 2. Selanjutnya ada input untuk baris pada matriks A. Rumusnya in lebih dari baris A, ketik 2, titik koma. Lalu ada output untuk memasukkan banyak kolom pada matriks A. Rumusnya cout kurang dari ketik atas, masukkan outputnya, ketik atas lagi, titik koma. Lalu ada input untuk kolom pada matriks A-nya. Rumusnya adalah in lebih dari kolom A titik koma. Lalu di sini ada output lagi, mengeluarkan output lagi. Rumusnya cout kurang dari ketik atas, masukkan outputnya, ketik atas lagi, lalu titik koma. Lalu cout kurang dari n line titik koma untuk mengakhiri output ini, perintah itu. Selanjutnya di line ke-30 sampai 40 itu terdapat fungsi perulangan yang digunakan untuk input elemen pada matriks A-nya. Rumusnya adalah for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan baris A, I++, for J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan kolom A, J++. Lalu ada input
elemen matriks A-nya. Rumusnya ada C out kurang dari petik atas A kurung kotak buka petik atas lagi kurang dari 1 kurang dari I kurang dari petik atas kurung kotak tutup lalu kurung kotak lagi petik atas kurang dari J kurang dari petik atas kurung kotak tutup sama dengan petik atas titik koma. Lalu C-in lebih dari matriks A atau AIJ. Itu untuk input elemen matriks A-nya. Lalu ada C-out kurang dari N-line untuk N-line. Selanjutnya untuk line ke-41 sampai 49 terdapat fungsi perulangan untuk menyimpan elemen pada matriks A. Rumusnya adalah for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan baris A, I plus plus. For J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan kolom A, J plus plus. Lalu C out kurang dari set W, kurang dari set W4, kurang dari AIJ atau matriks A. Itu untuk manipulator yang berguna untuk mengatur lebar dari suatu tampilan data. Lalu C out kurang dari N-line titik koma. Selanjutnya di sini ada perintah untuk memasukkan matriks B-nya. Itu pada line ke-50 sampai 56 ada output untuk mengisi ordo matriks B. Yang pertama adalah C out kurang dari masukkan outputnya di sini. Lalu ketik atas kurang dari N-line titik koma. Selanjutnya ada output untuk mengisi banyak baris pada matriks B. Rumusnya C out kurang dari ketik atas, masukkan outputnya, ketik atas lagi, lalu titik koma. Lalu ada perintahnya untuk memasukkan baris B-nya. Rumusnya C-in lebih dari baris B, titik koma. Itu untuk memasukkan baris B-nya. Lalu selanjutnya ada output untuk memasukkan banyak kolom pada matriks B. Rumusnya C out kurang dari petik atas, masukkan outputnya, ketik atas lagi, titik koma. Lalu ada perintah di sini untuk memasukkan kolom B-nya. Rumusnya C-in lebih dari kolom B, titik koma. Lalu ada output lagi untuk mengakhirinya, yaitu C out kurang dari petik atas, masukkan outputnya, ketik atas, titik koma. Lalu C out kurang dari N-line titik koma. Itu untuk mengakhiri pengisian matriks B-nya, ordo matriks B-nya. Lalu line ke-57 sampai 64 itu terdapat fungsi perulangan yang digunakan untuk input elemen pada matriks B. Rumusnya for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan baris B, I plus plus. Lalu for J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan kolom B, J plus plus. Lalu C out kurang dari petik atas B, kurung kotak, petik atas kurang dari I, kurang dari petik atas, kurung kotak. Lalu kurung kotak lagi, petik atas, kurang dari J, kurang dari petik atas, kurung kotak tutup, sama dengan petik atas, titik koma. Lalu C-in lebih dari matriks B. Itu untuk input elemen matriks B-nya. Lalu C out kurang dari N-line. Itu untuk N-line. Selanjutnya, di line ke-65 sampai 73 itu terdapat fungsi perulangan untuk menyimpan elemen matriks B. Rumusnya for I sama dengan 1, titik koma, I kurang dari sama dengan baris B, titik koma, I plus plus. Lalu for J sama dengan 1, titik koma, J kurang dari sama dengan kolom B, J plus plus. Lalu C out kurang dari set W, 4, kurang dari
matriks B itu adalah manipulator yang berguna untuk mengatur lebar dari suatu tampilan data. Selanjutnya cout kurang dari n-line titik koma untuk n-line, lalu cout kurang dari n-line titik koma untuk n-line lagi. Selanjutnya di line ke-74 sampai 83 itu terdapat output untuk memilih operasi yang akan digunakan. Rumusnya adalah cout kurang dari petik atas, masukkan output yang kita inginkan di sini. Di sini saya menggunakan yang pertama adalah pilih operasi matriks, yang kedua penjumlahan matriks, yang ketiga pengurangan matriks, lalu perkalian matriks dan transpose matriks. Jika sudah, maka langsung cout kurang dari n-line titik koma untuk mengakhiri outputnya. Lalu di sini ada output lagi, yaitu cout kurang dari titik atas, masukkan outputnya. Di sini masukkan pilihan Anda untuk memilih operasi matriksnya. Titik atas lagi, titik koma, itu untuk output. Lalu selanjutnya ada cin, lebih dari, pilih. Itu untuk memilih operasi matriks yang akan kita gunakan di kalkulator matriks ini. Selanjutnya ada switch, itu untuk pilih. Di line ke-84 sampai 202 itu terdapat percabangan kode program untuk menjalankan operasi yang dipilih. Itu menginput variabel yang akan diperiksa. Untuk case pertama atau kondisi pertama itu ada penjumlahan. Yang pertama di sini saya akan memunculkan outputnya terlebih dahulu. Rumusnya adalah cout kurang dari petik atas, masukkan outputnya, lalu petik atas lagi kurang dari n-line titik koma. Itu outputnya. Lalu ada if baris A sama dengan baris B dan kolom A sama dengan kolom B. If itu jika bernilai true, maka baris dan kolom matriks A dan B itu sama. Lalu ada fungsi untuk operasi elemen pada baris. Itu ada for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan baris A, i plus plus. Lalu ada fungsi untuk operasi elemen pada kolom, yaitu for j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan kolom A, j plus plus. Selanjutnya ada rumus untuk penjumlahan matriksnya. Rumusnya di sini yang saya gunakan adalah CIJ atau matriks C sama dengan AIJ atau matriks A ditambah BIJ atau matriks B. Lalu ada cout kurang dari set W4 kurang dari CIJ. Itu untuk mengeluarkan hasil penjumlahannya. Lalu ada cout kurang dari n-line titik koma. Itu untuk n-line. Selanjutnya ada else di sini bernilai jika false, jika ordo bernilai false, jika ordo matriks A dan B itu tidak sama. Jika tidak sama, maka saya akan memunculkan output di sini yang berisi untuk penjumlahan baris dan kolom matriks A dan B itu harus sama. Rumusnya adalah cout kurang dari petik atas, masukkan outputnya, petik atas lagi, kurang dari n-line titik koma. Lalu ada break di sini sebagai pemberhentian proses kalkulator. Selanjutnya ada case 2 di sini, yaitu kondisi pengurangan. Yang pertama saya akan memunculkan outputnya terlebih dahulu, seperti ini hasil pengurangan. Rumusnya adalah cout kurang dari petik atas, masukkan outputnya, petik atas lagi, kurang dari n-line titik koma. Lalu ada if baris A sama dengan baris B dan kolom A sama dengan baris B. If jika bernilai true, maka ordo matriks A dan B itu sama.
Selanjutnya ada fungsi untuk mengoperasi elemen pada baris. Rumusnya ada for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan baris A, I++. Selanjutnya ada fungsi untuk mengoperasi elemen pada kolom. Rumusnya for J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan kolom A, J++. Selanjutnya ada rumus pengurangan di sini. Rumusnya adalah CIJ atau matriks C sama dengan AIJ atau matriks A dikurangi BIJ atau matriks B. Lalu ada Cout kurang dari set W4 kurang dari CIJ atau matriks C. Itu untuk mengeluarkan hasil pengurangannya. Selanjutnya ada Cout kurang dari n-line titik koma untuk n-line. Lalu di sini ada else. Ucapan else. Itu false. Adalah false jika order matriks A dan B itu tidak sama. Nah, jika tidak sama, di sini saya akan memunculkan output, yaitu untuk pengurangan, baris dan kolom matriks A dan B harus sama. Rumusnya adalah Cout kurang dari, petik atas, masukkan outputnya, petik atas lagi, kurang dari n-line titik koma. Lalu di sini ada break untuk pemberhentian proses kalkulator. Selanjutnya, untuk tes ketiga di sini adalah kasus perkalian. Yang pertama adalah saya akan memunculkan outputnya terlebih dahulu. Rumusnya adalah Cout kurang dari petik atas, masukkan outputnya, petik atas lagi, kurang dari n-line titik koma. Lalu ada percabangan if itu bernilai true jika kolom matriks A dan baris B jika kolom matriks A dan baris matriks B harus sama. Itu sama. Selanjutnya untuk line ke 133 sampai 143 itu ada fungsi perulangan untuk menyimpan elemen matriks yang akan dioperasikan. Rumusnya ada for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan baris B, I++. Lalu for J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan kolom B, J++. Lalu di sini ada rumus untuk perkaliannya, yaitu CIJ sama dengan 0, for K sama dengan 1, K kurang dari sama dengan baris A, K++. Lalu CIJ sama dengan A, CIJ atau matriks C sama dengan A, IK atau matriks A dikali BIJ atau matriks B. Selanjutnya, di line ke 144 sampai 152, itu terdapat fungsi perulangan untuk mengeluarkan hasil perkalian matriks. Rumusnya ada for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan baris A, I++. For J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan kolom B, J++. Lalu Cout kurang dari set W4, kurang dari CIJ atau matriks C. Itu adalah rumus untuk mengeluarkan hasil perkalian matriksnya. Selanjutnya, Cout kurang dari n-line titik koma untuk n-line. Selanjutnya ada percabangan else. Itu bernilai false jika kolom matriks A dan baris B itu tidak sama. Jika terjadi seperti itu, maka saya akan memunculkan output kolom matriks A harus sama dengan baris matriks B. Rumusnya adalah Cout kurang dari, petik atas, masukkan outputnya, petik atas lagi, kurang dari n-line titik koma. Itu untuk output. Lalu ada break di sini untuk pemberhentian kalkulator. Lalu yang terakhir ada case keempat, itu kondisi transpose matriks. Di line ke 161 sampai 167
itu terdapat fungsi perulangan untuk mentranspose matriks A. Rumusnya adalah for I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan baris A, I++, for J sama dengan 0, J kurang dari sama dengan kolom A, J++, lalu transpose JI sama dengan AIJ atau matriks A. Selanjutnya di sini yang pertama kita akan mentranspose matriks A-nya dulu. Yang pertama saya akan memunculkan outputnya, output transpose matriks A, yaitu rumusnya Cout kurang dari, petik atas, masukkan outputnya, petik atas lagi, kurang dari n line, titik koma. Selanjutnya di line ke 169 sampai 177, itu terdapat fungsi perulangan untuk mengeluarkan hasil transpose A. Rumusnya adalah for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan kolom A, I++. For J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan baris A, J++. Lalu Cout kurang dari set W4, kurang dari transpose IJ. Titik koma. Lalu if J sama dengan baris A sama dengan 0. Maka Cout kurang dari n line. Nah, di sini terdapat ini adalah mengeluarkan hasil transpose matriks A-nya di sini. Lalu selanjutnya ada di line ke 178 sampai 184 itu terdapat fungsi perulangan untuk mentranspose matriks B. Rumusnya adalah for I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan baris B, I++. For J sama dengan 0, J kurang dari sama dengan kolom B, J++. Lalu transpose JI sama dengan BIJ, titik koma. Selanjutnya, itu ada Cout kurang dari. Di sini saya akan memasukkan outputnya. Rumusnya adalah Cout kurang dari, titik atas, petik atas, masukkan outputnya, petik atas lagi, lalu kurang dari n line, titik koma. Itu untuk output hasil transpose matriks B-nya. Selanjutnya, di line ke 186 sampai 196, itu terdapat fungsi perulangan untuk mengeluarkan hasil transpose matriks B. Rumusnya adalah for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan kolom B, I++. For J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan baris B, J++. Lalu Cout kurang dari set W4, kurang dari transpose IJ. If J sama dengan baris B sama dengan 0, Cout kurang dari n line, titik koma. Itu untuk memunculkan hasil transpose matriks B-nya. Oh ya, tadi di sini dan di line ke 178 sampai 184 dan juga maaf di line ke 169 sampai 177 dan juga 186 sampai 196 itu terjadi pembalikan di mana kolom diubah menjadi baris dan baris diubah menjadi kolom. Selanjutnya untuk line ke 195 itu ada break untuk berhenti. Lalu ada default di sini, itu adalah pemberhentian seluruh operasi kalkulator matriksnya. Selanjutnya saya akan memunculkan output. Pilihan Anda tidak tersedia, itu akan muncul jika operasi matriks yang kita inginkan untuk dikerjakan di kalkulator matriks ini tidak tersedia. Maka saya akan memunculkan output ini. Rumusnya adalah Cout kurang dari, titik atas,
masukkan outputnya, ketik atas lagi, kurang dari, end line, titik koma. Lalu ada break untuk pemberhentian memilih operasi. Seperti itu. Selanjutnya adalah hasil running dari programnya. Itu seperti ini. Nah, di sini itu ada header-nya, header dari program yang telah kita buat tadi. Lalu di sini ada output, masukkan ordo dan elemen matriks yang akan dioperasikan. Yang pertama, kita diperintahkan untuk memasukkan ordo matriks A-nya. Misal 2 kali 2. Lalu di sini kita akan memasukkan elemen matriks A-nya. Kita sembarang saja. Seperti ini. Nah, maka matriks A-nya langsung muncul di sini, itu 2, 4, 1, 3. Selanjutnya, kita disuruh untuk memasukkan ordo matriks B-nya. Kita buat sama saja, 2 kali 2. Selanjutnya, kita akan memasukkan elemen matriks B-nya. Kita sembarang saja. 4. Maka di sini akan langsung muncul untuk elemen matriks B-nya adalah 4, 6, 5, dan 7. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk memilih operasi matriks yang akan kita gunakan. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan transpos. Untuk contoh, kita yang transpos saja. Ini kita pilih yang nomor 4 untuk transpos. Enter. Nah, maka di sini akan langsung muncul hasil transpos dari matriks A dan matriks B-nya. Untuk matriks A-nya itu ada 2, 1, 4, 3, dan hasil transpos matriks B-nya ada 4, 5, 6, 7. Sekian penjelasan dari saya tentang program kalkulator matriks yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.